ada di belakang saudara Hamdi. Duduk depan, duduk depan. Mana, mana, mana. Duduk depan, duduk depan. Ayo, 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 ayo. Sini Hamdi. Hamdi, ayo, ayo, berdiri, berdiri. Ayo, 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 ayo. Tua, senior udah ngomong. Tua. Tua MI. Sama. Andi senior mau maju, Pak. Kalau senior nggak mau. Ayah, Hamdi senior. Hamdi bareng Hamdi. Hamdi bareng Hamdi. Barengin sini. Depan. Sini Hamdi, sini Hamdi. Hamdi bareng Hamdi sini. Hamdi JR. Mungkin ini diskusi pertama kali dengan buruh ya, izin Bang. Karena benar kata Ketua HMI, kita itu khususnya di Unindra itu lebih fokus diskusi tentang pendidikan. Karena kita juga salah satu kampus pendidikan ya. Ada beberapa juga yang saya itu termasuk ke jurusan teknik industri. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain, mungkin ada yang dari sejarah, ekonomi itu masuk juga ke pendidikan, Pak. Jadi kita itu organisasi eksternal itu sebenarnya semuanya dari KIPA Plus ini organisasi gerakan ya. Jadi itu adalah salah satu hal yang penting dalam terus mengawal kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah, Pak. Karena kita sebagai mahasiswa itu harusnya terjun ke masyarakat karena mohon maaf, kita itu sebagai mahasiswa kuliahnya itu tidak hanya di kampus, kita juga harus terjun ke masyarakat karena sebagaimana Tridharma perguruan tinggi, setiap elemen perguruan tinggi itu memiliki kebijakan yang dimana mahasiswa itu harus mengabdi kepada masyarakat karena agen sosial. Terus balik lagi ke tema peran bagaimana peran mahasiswa terhadap buruh. Menurut saya itu sangat penting dan strategis, Pak. Karena walaupun sekarang itu beberapa kebijakan itu banyak yang dikurangi pasca Orde Baru, kayak kita tuh harus terus mengawal pengawalan kebijakan-kebijakan yang ada di masyarakat, terus advokasi, mobilisasi, entah demonstrasi atau segala macam. Sekarang itu kan rata-rata mahasiswa itu khususnya dunia itu susah untuk aksi, Pak, karena mereka beranggapan banyak yang oknum-oknum aksi itu dibayar gitu, Pak. Jadi ada kasus di mana kemarin Unindra itu menawarkan kepada mahasiswa baru untuk melakukan aksi demonstrasi dibayar 50.000 satu kepala. Jadi itu menjadi itu berarti jadi stigma dari mahasiswa terhadap organisasi eksternal itu makin kuat. Indra itu setiap kali kita mau bikin gerakan-gerakan kalau desa segala macam itu sulit lah, bahkan tidak disupport sama pihak kampus. Terus sekarang itu kan eranya disrupsi ya, di mana perkembangan zaman itu berkembang begitu cepat dan kita belum bisa mengimbangi. Jadi saya punya saran kepada Bapak atau Ibu tadi kan Pak Hamdi tadi ada beberapa buruh itu udah 10 tahun bekerja tetapi tidak masih honorer gitu. Jadi kalau memang misalnya nanti ada begitu tuh kita lewat sosial media bisa, Pak. Kita bisa naikin di sosial media, entah di TikTok kan sekarang cepet tuh naiknya tuh. Tidak harus aksi ke jalan, tapi kita juga bisa memakai sosial media untuk menyuarakan hak kita. Kayak terutama itu cepat naik, Pak. Karena ada beberapa momen
mungkin kemarin kasus yang Deddy Mulyadi itu ya, yang di penggusuran itu kan cepat naik tuh gara-gara itu. Mungkin kalau kita aksi ke gedung gubernur itu nggak bakal didengar karena nggak ada yang tahu, yang aksi itu aja. Mungkin stigmanya wah ini mah aksi gini doang, gue juga pernah lah kayak lu pas mahasiswa. Karena itu lebih menurut saya lebih tinggi untuk melakukan daripada harus aksi capek-capek tapi tidak didengar, mending naikin sosial media. Mungkin tadi juga ada beberapa dari sahabat HMI ya mengenai magang ya. Di Unindra juga sebenarnya ada magang juga Pak, tapi ke sekolah-sekolah. Jadi magang itu harus sesuai rekomendasi dari kampus. Nah itu sama juga. Jadi kita itu magang itu kan memerlukan bensin, tenaga, pikiran, waktu. Nah bahkan pihak sekolah itu tidak memberikan akomodasi. Kita hanya datang, ngajar, pulang. Datang, ngajar, pulang gitu Pak. Setiap berapa bulan kalau misalnya magang itu? 3 bulan Iya setiap hari 2 bulan sampai 3 bulan ya. Itu magang tanpa dibayar kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat Mas Diki Ravela. Selanjutnya ini hadir juga nih Sekretaris Komisariat GMI UNJ Saudara Fauzan Ahmad Eka Pratama. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Moderator. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati kepada Pak Said selaku Pres KSPI, lalu kepada Pak Dedi ya? Pak Didi. Lalu kepada Pak Dedi juga senior saya di GMNI, Bung Dedi. Ya, sorry Bung. Izin Bung ya. Lalu kepada teman-teman mahasiswa dan juga ibu bapak yang hadir pada diskusi sore hari ini. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh kepada pembicara lainnya. Mungkin saya ingin menambahkan apa yang menurut pandangan saya. Tadi terkait mahasiswa atau anak muda jangan berpolitik. Izin Pak Dedi, Pak Said, saya ingin menanggapi bahwasannya mahasiswa itu sendiri harus berpolitik atau melek terhadap politik. Yang tidak boleh itu adalah mahasiswa terlibat dengan politik praktis terhadap pemerintah. Itu yang tidak boleh. Dan terhadap politik itu sendiri yang dimaksud saya adalah kita turun aksi atau tidak turun aksi, menyatakan sikap atau tidak, itu adalah keputusan politik. Nah itu adalah terhadap kita harus berpolitik dengan diri kita sendiri dan tidak terlibat oleh siapapun, apalagi terlibat oleh pemerintah. Mungkin itu tanggapan saya terkait politik tadi. Mungkin keresahan selama ini yang saya alami karena saya mahasiswa dan masih mahasiswa, maksudnya kemarin saya baru selesai magang juga, sekarang udah menyusun skripsi juga. Dan keresahan saya yang alami adalah tadi terkait bahwasannya kampus itu menuntut bahwasannya mahasiswa harus magang gitu selama 1-2 semester. Itu cukup lama bagi saya. Dan untuk prodi-prodi lainnya, karena saya adalah kampus pendidikan yang dulu dikenal dengan IKIP, tentunya ada beberapa prodi jurusan yang diarahkan untuk mengajar. Nah sekarang berbeda. Jadi 1 semester magang dan 1 semester lagi digunakan untuk mengajar. Jadi ada digunakan untuk 2 semester mereka di luar kampus. Dan mereka dilepas begitu saja dan tidak diwadahi apapun.
misal dari magang, mereka dituntut untuk mencari magang jika mereka tidak dapat magang di perusahaan atau di manapun, mereka harus mengikuti matkul di semester depan atau mengulang mencari magang di semester depannya lagi. Dan pemerintah pun kemarin ada program MBKM, yaitu MSIB, dan program lainnya lah yang mewadahi untuk mahasiswa magang. Dan semester ini saya tanya dari ada tingkat dan lain sebagainya, mereka tidak diwadahi oleh pemerintah apapun program magang. Dan sampai sekarang ada beberapa mahasiswa mengadu mereka itu tidak dapat magang sampai detik ini. Mereka dituntut untuk mengikuti magang di semester ini, tapi hingga saat ini ada beberapa yang sulitan untuk mencari magang karena persyaratannya itu sangat sulit. Yang pertama yang saya alami, untuk magang itu sendiri, mahasiswa perlu ada pengalaman minimal sekiranya 3-6 bulan magang. Justru orang magang itu untuk mencari pengalaman mereka di selama masa kuliah, malah disuruh persyaratannya itu sudah memiliki pengalaman. Itu kan sudah aneh. Dan menurut saya juga di sini perusahaan yang sangat menguntungkan dengan adanya kampus mendorong mahasiswa untuk magang sendiri gitu. Dengan adanya tenaga kerja gratis, mereka memperalat mahasiswa untuk bekerja sama dengan karyawan, dengan waktu masuk jam 8, pulang jam 4 atau jam 5, disamakan dengan karyawan dengan tidak dibayar. Banyak sekali yang tidak dibayar. Mungkin ada beberapa yang dibayar, tapi hampir semua, kebanyakan ya hanya dapat makan gitu doang. Dan kerjanya juga banyak tuntutan. Dan itu menjadi masalah menurutku juga bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya. Mungkin banyak yang menyuarakan atau meresahkan, tapi tidak berani untuk menyuarakan mereka ke kampus itu. Karena mereka itu dituntut dengan nilai. Jadi kalau semisal mereka tidak mengikuti program magang atau kurikulum dari kampusnya, ya silakan untuk ngulang di tahun depan gitu. Dan itu menjadi ketakutan mahasiswa. Dan pada akhirnya orang-orang yang nggak mendapatkan magang, yang mereka membuat laporan palsu untuk kampusnya seolah-olah mereka itu magang. Dan itu dialami juga oleh angkatan saya sendiri kemarin. Ada beberapa teman saya yang seperti itu, yang tidak dapat magang. Nah, masalah ngajar di UNJ juga menjadi permasalahan juga. Mereka disuruh ngajar ke sekolah-sekolah SMA dan mereka tidak digaji. Dan mereka disuruh masuk dari Senin sampai Jumat sama dengan guru-guru lainnya. Dan mereka tidak dapat apa-apa, ongkos, makan sendiri. Dan tuntutan dari kampus juga, karena ini kampus UNJ adalah kampus pendidikan juga kan, makanya ada banyak jurusan-jurusan pendidikan yang harus mereka sebelum lulus itu diwajibkan untuk ngajar selama 1 semester. Dan menurut saya itu mereka hasilnya ngajarnya di males-malesan. Jadi cabut-cabutan pas ngajar lah, itu kan berdampak kepada siswa-siswi sendiri gitu, merusak generasi selanjutnya karena ada mahasiswa magang yang mereka ngajar karena malas-malesan yang disebabkan oleh mereka tidak diberi upah sedikit pun oleh entah itu dari pemerintah atau kampus atau dari sekolah itu sendiri gitu. Itu yang jadi permasalahan menurutku dari segi mahasiswa ya, terkait pekerja atau honorer. Mungkin dari mahasiswa itu sendiri udah sangat dirasakan, tapi kebanyakan itu takut untuk menyuarakan kepada pihak kampus ataupun apalagi ke pemerintah, itu sangat jauh ke mahasiswa. Mungkin itu ya keresahan sedikit saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan ada diskusi ya, lebih banyak kita diskusi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Sekretaris Komisariat UNJ. Selanjutnya yaitu kita akan sesi tanya jawab ya.
Ini saya lihat beberapa teman-teman sudah antusias ya. 1, 2, 3 mungkin ya, ada 3 ya. Ada 3 penanya. Pertama dari teman-teman yang mahasiswa ya. Ya. Oh sama Presiden ya mungkin. Nanti disiapkan ya pertanyaannya. Oke, dengan magang tadi. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah kemukakan di awal pembukaan itu hasil penelitian para profesor tentang antara demokrasi dan kenapa dia melakukan penelitian itu? Karena dia gelisah. Kalau demokrasi nggak hidup, kesejahteraan bisa naik. Contohnya Singapura dan Cina, nggak ada demokrasi sejahtera tuh. Singapura tuh nggak ada demokrasi. Partai itu partai the people partai pekerja the people workers party kalau salah. Lee Kuan Yew. Nggak ada demokrasi, mana ada demokrasi? Turun temurun dan anaknya Lee Kuan Yew. Baru sekarang nih Perdana Menteri Singapura bukan dari keluarganya Lee Kuan Yew. Dan kemarin Singapura sejahtera banget. Berarti nggak perlu dong demokrasi. Apalagi Cina. Bahkan Cina itu negara yang mengambil state capitalism, kapitalisme tapi dikendalikan oleh negara. Kalau kan state policy itu biasanya kalau dia pada negara-negara sosialis atau sosialis kiri dan komunis kan pasti dia nggak akan membiarkan kapitalisme. Tapi kapitalisasi di Cina kan membuatnya sejahtera. Itulah tujuan kemudian dilakukan penelitian. Apa yang mau saya bilang? Di seluruh dunia, inti daripada yang teman-teman tadi persoalkan, apakah sistem pendidikan masuk di dalam magang menjadi bagian kurikulum pendidikan, sistem penentuan harga barang, ya, harga beras, harga BBM, sistem pengupahan, sistem hubungan kerja, tadi ada magang, ada outsourcing, ada kontrak dan sebagainya. Apapun sistemnya itu, mazhab ekonomi pilihannya apa? Itu kamu nggak bisa lawan. Dunia memang begitu. Kalau Partai Demokrat menang di Amerika, pasti 3 isu: lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan perburuan. Dia akan naik. Tapi kalau Republikan yang menang, maka dia anti pada 3-nya. Anti itu tarif Trump. Dia bilang akan tercipta lapangan kerja 10 juta. Enggak, dia lagi mau ngembaliin perusahaan-perusahaan yang selama ini redup di Amerika dan ada di luar negeri. Dia mau tarik lagi. Maka digunakan sistem tarik. Itu kapitalisme liberalisasi ya, liberalisasi ekonomi. Pilihan-pilihan itu selalu ada. Nah, oleh karena itu, inti dari persoalan ekonomi, sosial, budaya, HAM, hukum, ya di ideologi politiknya. Pertarungan kelas itu jangan tabu. Kamu kan dinabobokan, buruh, ayolah berunding, hubungan industrial Pancasila tidak mengenal pemogokan. Itu kan dinabobo. Mahasiswa udah belajar aja dengan NKK, BKK kan? Nggak usah mikirin apa itu organisasi. Itu kan meninabobo. Sesungguhnya di dalam satu bangsa dan negara, pertarungan kelas itu harus hidup. Check and balance. Serikat buruh pasti di kelompok sosialis, dan Indonesia sosialis tengah, Pancasila. Kelompok pengusaha pasti di liberal. Kamu kan bisa lihat partai-partai itu. Memang coba dicari jalan tengah di beberapa negara Islam. Tapi anehnya bukan nilai Islam yang disodorkan sebagai sebuah ideologi biasa. Mau mendirikan negara Islam itu biasa, tapi laku nggak di rakyat di negara-negara seluruh dunia ya, itu sah. Pertarungan waktu itu kelompok Islam dengan kelompok nasionalis tentang Piagam Jakarta misalnya, itu pertarungan kelas. Boleh, ya nggak boleh kudeta.
ya nggak boleh melakukan kekerasan, ya nggak boleh menggunakan militerisasi untuk membungkam. Kami, setidaknya saya lah sebelum saya meninggal, saya mau hidupin lagi pertarungan kelas. Saya tahu itu disorot, biarin aja. Gue kalau nggak tampilin itu, gue tetap miskin kok. Upah gue rendah, sistem magang tadi nggak ada kompensasi, outsourcing merajalela.